Wanita ini agak mirip dengan Jie Tianran, dan juga agak mirip dengan nenek Chu Feng. Tapi dia bukan ibu Chu Feng. Karena dia agak mirip dengan Jie Tian. Sepertinya kamu tahu siapa aku. Aku memang ibu Jie Tian dan saudara perempuan ibumu. Jadi jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Bibi. Kata-kata wanita itu menegaskan identitasnya. Dia adalah saudara perempuan Jie Ranxing, Jie Tianian. Bicaralah secara langsung. Mungkin karena dia adalah ibu Jie Tian, dan meskipun matanya lembut, dia memang kerabat terdekatnya dalam hal hubungan darah. Tapi Chu Feng sangat waspada saat menghadapinya. Namun menghadapi sikap Chu Feng, Jie Tianian sama sekali tidak marah, namun nadanya tetap lembut. Saya ingin mengambil orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Saya akan mengatakan bahwa saya datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi Anda juga memiliki sarana untuk melarikan diri. Sedangkan untuk totem 9 jalan, yang terbaik adalah mempertahankan milik kita, kata-katanya sama. Untuk menghindari masalah. Tentu saja, Anda dapat meyakinkan mereka dan mengatakan bahwa Anda mengambil inisiatif untuk melarikan diri karena Anda tidak mempercayai saya, tetapi saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak akan menyakiti Anda, dan saya tidak akan memberitahu Anda apa yang saya lihat hari ini. Beritahu Rumah Suci Tujuh Alam tentang Tao, dan Rumah Suci Tujuh Alam tidak akan memburu mereka. Selain itu, jika Anda ingin mengirim totem 9 Tao pergi, Anda bisa datanglah padaku di sini. Jie Tianian membuka telapak tangannya, dan sebuah amplop terbang ke Chu Maple. Chu Feng memegang amplop itu dan sebelum membukanya, segumpal informasi mengikuti amplop itu dan mengalir ke dalam pikiran Chu Feng. Itu adalah suatu tempat, bukan di dunia ini, tapi sangat dekat. Jika kamu tidak mau datang, tidak masalah. Aku sudah tahu apa yang telah dilakukan Istana Suci Tujuh Alam. Kitalah yang salah. Kamu tidak ada yang salah, kamu hanya dianiaya. Jadi, tidak peduli apa yang kamu lakukan, bibiku bisa mengerti. Setelah mengatakan ini, Jie Tianian menghilang. Menghilang bersama yang juga hilang adalah Jie Tian dan lainnya. Bas. Saat ini, amplop di tangan Chu Feng mulai berubah dan berubah menjadi tas alam semesta. Chu Feng memegang tas Qian Kun dan menemukan bahwa tas itu berisi sejumlah besar sumber daya budidaya untuk dikembangkan oleh para master roh dunia, dan semuanya telah ditempa dan dapat digunakan langsung untuk budidaya. Sumber daya budidaya seperti itu benar-benar tak ternilai harganya, dan kemanjuran serta nilainya harus lebih tinggi daripada sumber daya budidaya yang diberikan kepadanya oleh totem 9 jalan. Selain sumber budidayanya juga terdapat jimat yang memancarkan suasana kuno. Ini menggabungkan fungsi transmisi dan perlindungan menjadi satu. Dan bisa dipicu secara pasif. Selama ada bahaya, akan dipicu secara langsung. Efek jimat ini jauh lebih kuat daripada jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit. Bahkan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Chu Feng langsung mengeluarkan kertas jimat itu, memeras rumus ajaibnya, lalu memasukkan kertas jimat itu ke dadanya. Dibandingkan dengan dua jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit, jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Jie Tianian jelas lebih mudah untuk menyelamatkan nyawanya. Chu Feng awalnya ingin membangunkan 9 totem, tetapi menemukan bahwa meskipun mereka baik-baik saja, mereka tidur sangat nyenyak dan tidak dapat bangun dalam waktu singkat. Memikirkan kembali lagi, tas Qian Kun yang baru saja berubah menjadi amplop, dan metode lainnya. Chu Feng menyadari bahwa bibinya memang seorang jenius roh dunia. Metode yang dia tunjukkan juga harus berada di puncak naga sejati. Tetapi meskipun mereka berdua berada di puncak naga sejati, kekuatannya benar-benar melebihi dua pendeta Tao, panjang 1 dan panjang 2, dan berada di level lain. Bahkan Chu Feng tidak melihat kekurangannya,
Bahkan jika dia membuat 9 totem tidak sadarkan diri, Chu Feng tidak bisa menyelesaikannya. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan puncak naga sejati. Jadi Chu Feng meninggalkan dunia ini dengan 9 totem. Omong-omong, waktunya tepat, tidak lama setelah Chu Feng membawa 9 totem ke dunia target, 9 totem terbangun pada saat yang sama. Chu Feng memberitahu mereka situasinya sesuai dengan penjelasan Jie Tianyan. Itu tidak lebih dari mengarang kebohongan, mengklaim bahwa dia memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya, dan ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia menggunakan cara itu untuk melarikan diri bersama mereka. Setelah melihat metode Chu Feng, totem Jiu Dao tidak meragukannya. Pahlawan muda Chu Feng, terima kasih. Saya tidak pernah berpikir bahwa Jie Tianran akan datang untuk menangkap Anda secara pribadi, kata Long Daochang. Yang itu bukan Jie Tianran, tapi bibiku Jie Tianyan, kata Chu Feng. Jie Tianyan, apakah dia sudah mencapai level ini? Setelah mengetahui bahwa itu adalah Jie Tianyan, ekspresi totem Jiu Dao cukup rumit. Meskipun dia sedikit terkejut, dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, Jie Tianyan dan yang lainnya terkesan. Itu adalah wanita jenius paling terkenal di Istana Suci Tujuh Alam sebelum Jie Ranxing lahir. Tidak, pahlawan muda Chu Feng, menurutmu siapa itu? Tiba-tiba, Guru Tao Long Jiu melebarkan mata lamanya dan menatap Chu Feng. Jie Tianyan, kata Chu Feng. Tidak, itu kalimat sebelumnya, Long Jiu Dao bertanya. Sampai saat ini, beberapa pendeta Tao lainnya juga bereaksi, dan mereka semua memandang Chu Feng dengan heran. Melihat reaksi mereka, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian teringat bahwa totem Jiu Dao terperangkap di reruntuhan sebelumnya, dan dia mungkin tidak tahu bahwa dia adalah putra Jie Ranxing atau apa yang telah dia lakukan. Jadi dia berkata, Jie Tianyan adalah bibiku, karena ibuku adalah Jie Ranxing. Apa, kamu adalah putra Jie Ranxing? Setelah mendengar ini, ke-9 totem, tanpa kecuali, mengubah wajah mereka. Sulit membayangkan 9 orang tua akan melihat ekspresi berlebihan seperti itu. Untuk sementara, mereka merasa sulit menerimanya. Bukan karena hal lain, hanya karena Jie Ranxing meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Aku tidak akan berbohong tentang hal semacam ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jangan salah paham, Tuan Muda Chu Feng. Bukannya kami tidak percaya, hanya saja kami tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu dan perlu mencernanya. Tapi jangan katakan itu, mereka terlihat sangat mirip. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang saya melihat bahwa ini bukan Jie Ran. Apakah Anda tahu putra gadis itu? Chu Feng, saya tidak berharap Anda memiliki penampilan seperti itu, identitas. Tapi sekarang aku memikirkannya, semuanya masuk akal. Pantas saja kamu begitu berbakat. Ternyata itu milik Jie Ranxing. Anakku. Tapi, karena kamu adalah putra Jie Ranxing, mengapa 7 alam istana suci ingin berurusan denganmu? Selain kaget, totem 9 juga mengungkapkan kebingungan. Karena mereka tidak mengenali ayahku, Chu Feng tersenyum tipis dan segera memberitahu totem 9 tentang cerita umum. Jie Tianran benar-benar orang tua yang bodoh. Cucu yang begitu berbakat harus ditolak dan dikejar. Tampaknya kesombongan benar-benar dapat membingungkan pikiran. Bahkan Jie Tianran tidak dapat melarikan diri. Bencana ini. Beberapa pendeta Tao gemetar, kepala mereka dan menghela nafas. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat memahami keputusan Jie Tianran. Pahlawan muda Chu Feng, apa rencanamu selanjutnya? Jika tidak terjadi apa-apa, kamu bisa ikut dengan kami dan kami bisa menjagamu tetap aman, kata Guru Tao Long Er. Saudara kedua, jika bukan karena pahlawan muda Chu Feng, kita semua akan ditangkap oleh Jie Tianyan.
Menurut pendapat saya, pahlawan muda Chu Feng yang melindungi kita, kan? Kata guru Tao Long San. Sepertinya masuk akal. Mendengar ini, guru Tao Long Er tidak bisa menahan senyum. Setelah itu, beberapa pendeta Tao lainnya juga tertawa.